Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 yang artinya, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Iya, penentang yang paling keras. Nah, di MTA ini Al-Ustadz sudah ngambil kebijakan untuk melarang yang namanya bisnis jaringan. Tapi orang yang mempromosikan bisnis jaringan itu luar biasa, yang membawa ayat, yang membawa hadis dan sebagainya. Dalil-dalil yang berbagai macam hal itu, tetapi itu sebenarnya adalah musuh yang nyata dari Allah. Ingat, umat Islam itu sudah ditipu berkali-kali dalam konteks bisnis ini. Ada kekuatan di luar sana yang memang betul-betul orientasinya dunia, ya, menjadikan umat Islam menjadi objek untuk dikeruk uangnya dan sebagainya sehabis-habisnya. Sejak dulu zaman walet, ya, bisnis walet dengan keuntungan kita investasi 10, waktu itu 10 juta, nah, kemudian setiap bulan dapat 10%, menjadi 11 juta, 12 juta, 13 juta. Tapi itu hanya kedok saja walet itu. Karena sebenarnya yang dibayarkan, ini ada puncaknya sini, nanti di bawahnya ada beberapa orang, dia yang invest 10 ini, nanti dia dibayar dari hasil dia cari rekrutmen yang ada di bawahnya. Upper levelnya dibayar oleh down levelnya di sini, ya, lower levelnya gitu ke atas. Terus akhirnya ya jenuh, ketika jenuh ya ambruk, sudah terulang lagi. Kemudian bisnis yang lain bentuknya bisa dirubah macam-macam. Yang seperti ini, jenis yang seperti ini sudah berubah dari walet, ada cacing, kemudian ada ginseng, kemudian ada My Seven Diamond, bukan ginseng, kemudian yang sebelum ginseng kemarin itu ada gelombang cinta. Itu semuanya adalah perbuatan orang-orang yang tidak karuan itu untuk menghancurkan perekonomian kita. Kita harus sadar sebenarnya itu. Ya, ini yang model investasi sudah ngeruk demikian banyak. Dan kita banyak tertipu yang seperti itu. Ini model investasi. Yang terakhir model investasi kemarin itu ada angkrang, ya toh, dilarang oleh Al-Ustadz jeli sekali karena sudah berpengalaman sebelum dengan begitu. Nah begitu warga MTA dilarang untuk itu, ambil semua yang diinvestkan, diambil semua, langsung ambruk. Ambruk apa nih? Langsung ambruk itu, kolaps itu langsung, bisnisnya angkrang itu. Betul-betul kolaps, karena warga MTA banyak yang masuk investasi di situ, kemudian akhirnya Ustadz menyanjurkan supaya mengambil kebijakan tidak boleh, kemudian harus diambil uang yang sudah terlanjur dimasukkan, sudah akhirnya tarik semua, langsung kolaps. Itu yang model investasi. Nah berikutnya selain model investasi ini ada yang mengeruk keuntungan dengan bisnis jaringan ini, jaringan yang dulu namanya MLM, ada upper level, ada down level dan sebagainya. Itu nanti yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah end user yang berada di bawahnya. Dia harus membayar produk yang harusnya nilainya 5.000 dengan harga 50.000 atau bahkan 100.000. Itu kedolimannya luar biasa. Tetapi tidak menyadari. Karena apa? Tidak menyadari. Karena pebisnisnya itu dapat keuntungan yang banyak. Dan dapat klaim-klaim merasa diuntungkan orang yang membeli tadi. Ini yang ditipu adalah end user. Dan mereka pada umumnya menggunakan penipuan seperti itu. Ya, beberapa bulan lalu saya ditanya di Jakarta itu tentang waktu itu kaitannya dengan badal haji dan sebagainya, tapi kemudian masuk kepada bisnis jaringan itu. Model-model seperti itu saya katakan, ya bisnis propolis itu juga seperti itu. Itu bisnis jaringan dan dia memakap harga demikian tinggi. Ya, saya sudah pelajari dari Amerika, itu harga untuk 1 gram propolis itu yang dari Amerika ini itu hanya 2.900 dengan kurs dolar 15.000. Maka hanya beberapa tetes yang dijual 6 mili atau berapa, kira-kira 6 gram harganya kira-kira 2.900 kali 6 kira-kira 18.000. Padahal yang cairan kalau dia dilarutkan dengan alkohol itu dia mampu melarutkan sekitar 40-60% dari propolisnya itu. Ya. Tapi kalau dia dilarutkan dengan air, dia hanya mampu melarutkan 20% dari propolis itu.
Raiso. Artinya lebih kecil kadarnya yang dalam bentuk cair karena dia hanya mau mencairkan seperti itu sebanyak itu. Itu dijual berapa? 18.000 dalam konteks nilai produknya itu 18.000, kalau kemudian ditambah dengan ongkos produksi paling banter 25.000, dijual 250.000. Kenapa begitu? Karena end user tadi harus membayar keuntungan atasnya lagi. Sama seperti jaringan MLM dulu. Tetapi karena orang sudah ngerti MLM itu nipu, akhirnya orang benci kepada MLM. Dia kemudian metamorfose menjadi bentuk lain dengan produk yang bervariasi. Ya, ada yang produknya seperti CMP itu diklaim dia itu mampu melakukan detoksifikasi. Setelah saya teliti di Indonesia ini apa? Godhong murbei. Karya 250.000. Propolis itu lem dari rumah sarang lebah gitu loh. Itu lemnya di antara sekat-sekat itu dia propolisnya itu sesuatu yang digunakan untuk membuat lemnya itu. Kalau propolis ini lebih hebat dari madunya, Allah sudah pasti nyebut propolisnya. Mudeng ini, dia klaim, yang berjual itu mengklaim pada di depan saya mengatakan, oh itu kan ada flavonoidnya. Flavonoid itu kan punya sifat antibakteri. Dia mengatakan begitu. Ya betul, flavonoid punya sifat antibakteri. Tetapi untuk membunuh bakteri yang berbeda, itu butuh kadar antibakteri yang berbeda. Kalau kakean jadi racun, kalau kurang, justru membuat bakterinya semakin kebal. Nah, pusing tok wimingan. Kemudian saya teliti lagi tentang propolis itu isi flavonoidnya berapa? 1 gram dari propolis isinya flavonoidnya 1,95 miligram. 1 gram propolis isinya ya sekitar 1,95 miligram flavonoid. Tetapi ketika kemudian penelitian yang lain menunjukkan, dia meneliti tentang apokat, 1 gram apokat itu memiliki 9,45 miligram flavonoid. Pilih nanti. Nah, harusnya ambil gawe jus atau beli jus enak, itu sudah memasukkan flavonoid antibakteri yang banyak ke dalam diri kita daripada beberapa tetes isinya sudah 250.000. Kan menipu. Apalagi klaimnya lagi, dia mengatakan bahwa propolis itu mampu digunakan untuk mengatasi diabetes, kolesterol, kemudian asam urat, macam-macam. Bohong semua. Ya, itu model itu kan pengakuan dari orang-orang pakai itu kan Ustaz mujarab dan sebagainya. Nah, kita itu bisnis obat. Kalau bisnis obat kan tentu saja dasarnya bukan pengakuan, harusnya secara medis kan gitu. Nah, pengakuan apa bedanya kalau pengobatan alternatif sih? Sampai di MTA TVW dilarang untuk iklan, di radio juga tidak boleh yang seperti itu. Itu tunggalnya karo Mak Erot orang. Mudeng lah. Model ini. Tapi warga kita banyak sekali yang tertipu model bripis propolis ini. Mungkin kalian juga ada ini yang honor. Baru kemarin Jumat sore itu ada juga dari Semarang, karena Al-Ustad sudah menjelaskan di Rabu sore, pengajian Rabu sore itu tentang bisnis jaringan tadi yang dilarang. Kemudian ada seorang ibu yang dia bisnis sabun gitu ya, dia termasuk jaringan itu. Kemudian suaminya yang bertanya karena hari Jumat datang sini bawa contoh, ditelepon oleh Pak Mansur sore itu, kemudian suruh menjelaskan kepada orang ini. Dia bawa sampelnya sabun. Persis model seperti itu. Pertama intinya adalah regone dimakap demikian tinggi. Sabun itu sabun kira-kira semene gedene, iki nek tuku kira-kira pira regane? 2.000, 3.000 to. Didol 20.000. Bayangno. 20.000. Ya, 20 kali lipat dari itu tadi. Nah, sing cilik, sing gini nih, seperti kabun di hotel-hotel kecil itu, cilik segini, 15.000. Padahal itu tuku 500 ya, rungan. Pak, itu 1.000 paling banter, itu 15 kali lipat. Ya Allah, ngono ya dipercaya dan. Ya, cirinya pertama adalah itu. Ciri yang kedua, dia tidak berani bisnis di pasaran. Artinya tidak berani dia jual di
supermarket atau di mana-mana enggak akan berani, pasti kalah dia, pasti hancur dia. Maka dia dijual hanya lingkungan jaringannya tadi, ya, dengan ujung tombak yang paling bawah tadi, awak dewi ketua cabang barangkali gitu, untuk mempengaruhi anak buahnya manut kan gitu tuh, guru daerah barangkali, kemudian murid-muridnya manut, kan itu, ya seperti itu, orang berkah blas itu. Udah ngerti ini? Nah, kalau dia memang produknya itu memang bermanfaat seperti itu, pasar kayak ayo di umum secara umum biar terjadi di situ pertarungan di pasar. Sing ngapusi kolaps nanti. Nggak mau dia, nggak akan mau. Dia pakai model seperti itu. Itu namanya jaringan. Ini ora gelem dikatakan jaringan. Malah si top bisnis mengatakan saya, apa bedanya dengan sepeda motor itu? Ya beda. Sepeda motor itu bisnisnya dipasarkan secara umum, bertarung dengan harga umum. Udah ini? Dan motor juga standar, harganya bersaing satu dengan yang lain dan standar. Lah itu enggak ada begitu. Nilainya 3.000 dijual 60.000. Motor tidak begitu. Nilainya kurang lebih dengan harga jualnya itu. Sehingga mereka bersaing di pasaran. Produk-produk lain juga begitu. Ya. Ya. Kemudian berikutnya lagi ya, dalam rangka untuk merekrut ini mereka punya ujung tombak tadi, ujung tombaknya itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk mengkapitalisasi supaya dia menjadi bagian dari jaringannya tadi, itu kemudian diadakan seminar. Nah, di seminar itu tahu ditunjukkan kehebatan seolah-olah kehebatan. Nek sing ngerti gombal tipu-tipu kabeh. Ya, maka saya dikasih bertulis gratis, saya tidak mau. Dari awal saya sudah mudeng seperti itu. Dikasih gratis, sampai Ustadz Panjul Amin itu mengatakan, mau dikasih kok tidak mau, mau dikasih gratis kok tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena nanti saya dipoto, kemudian saya digunakan untuk iklan, udah lah. Karena sebenarnya bukan fansnya British Populis, tapi karena nyekel British Populis, seolah-olah nanti dia menjadi fans dari British Propolis, kan itu model iklannya kan begitu. Yang di Inggris itu yang Ipo Santoso itu dia syuting di pabrik di sana itu, di Inggris itu ya, Yorkshire Blythington atau mana itu ya, itu setelah dia masuk ke dalam pabriknya itu melihat sistem kerja di pabrik itu, jadi dia hanya berkunjung saja. Saya tidak yakin itu pabriknya dia, karena kalau itu pabriknya dia pasti dia punya izin kesehatan Inggris. Di British Populis tidak ada sama sekali izinnya muina Inggris, izin kaya muine Inggris, jadi sertifikat halal dari UK sana, tidak ada izin dinas kesehatan atau apa, tidak ada. Nah, kemudian setelah di dalam itu syuting, kemudian di luar itu dia foto dengan beberapa londo itu dikasih British Propolis itu, beberapa orang itu kasih foto model ngono wis ngampusi tok. Nah, dia yang kurang jeli, produknya cair, tetapi sing nenggon pabrik sing diparani kuwi pil. Kleru kok bener nek iki. Beda to cair dengan pil to. Harusnya kan ditunjukkan dari mulai awal produksinya ya, raw propolisnya sampai menjadi cair sampai packaging kan gitu. Semuanya enggak ada, itu pabrik yang pabrik punya orang lain, kemudian dia memproduksi ketok banget pil pating peletuk putih-putih begitu itu. Tidak ada yang wujud cair kemudian ditetes atau wadahnya, enggak ada. Itu yang di luar nanti ditambahi foto seperti itu untuk memberikan kesan seolah-olah itu betul-betul berasal dari Inggris. Jadi orang yang cerdas. Saya dulu tak rewangi di Jogja itu yang namanya My Seven Diamond itu dimusuhi banyak orang, dimusuhi banyak teman. Tapi saya yakinnya kalau itu ada bisnis bohong dan dalam waktu yang tidak lama pasti akan pecah, hancur, karena kabutan beban nanti akhirnya sudah dapat keuntungan sekian triliun, ya sudah lari gitu aja wes. Sama persis seperti ginseng dulu. Ada satu anggota kelompok saya yang waktu itu sama-sama satu kelompok begitu, yang dia bangga cerita bahwa ibu saya ikut bisnis ginseng, gabung dengan ikut bisnis ginseng.
Nah, kemudian kami dapat bonus sepeda motor. Model-modelnya kan bonus jaringan bonus sepeda motor. Bangga ya bawa itu motor yang saya bawa itu. Tak tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Kemudian saya sampai kesimpulan. Saya kira bisnis itu hanya bisa bertahan 6 bulan saja. Saya katakan di depan mereka semua. Dalam waktu 5 bulan jedet bisnis saya itu. Nah, kalian harus pinter. Ya, sabun itu tadi ya termasuk juga seperti itu. Yang saya sekarang diminta oleh seseorang untuk nyelidiki eco racing. Karena saya eco racing dah ini. Hati-hati. Dia mendapik diri bahwa satu pil itu mampu meningkatkan RON dari bensin atau premium atau apa sekian banyak. Nanti kita teliti, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Bener enggak dia meningkatkan RON sampai seperti klaimnya dia. Kalau hanya meningkat uprit gitu, katakan dari 88 menjadi 88,00001, rana apa-apa ini menghapus-hapusan. Nah itu juga, yang ngapusi seperti itu juga ada. Sabun juga, satu sabun kecil itu, ya itu dijual 120.000. Klaimnya karena di dalam sabun tadi ada walet, dijenengi walet. Kalau yang sabun tadi diregani swidak ewu tadi, itu dia beri nama zaitun. Seolah-olah di dalam sabunnya itu bahan yang berperan utamanya adalah minyak zaitun. Yang barangkali ngapusi ini seketok banget. Seolah-olah. Padahal saya tahu sabun itu yang berfungsi untuk membersihkan itu namanya surfaktan. Ada yang dari kimia ada ini? Ada yang kimia, teknik kimia? Surfaktan, surface active agent. Dan yang digunakan biasanya untuk sabun-sabun cuci dan sebagainya itu namanya ALS, alkyl linear benzen sulfonat, atau ABS, alkyl benzen sulfonat. Bahan inti pembersihnya itu. Nah, jadi bukan minyaknya zaitun itu yang kemudian membersihkan, minyak membersihkan rice, minyak mau tempel ke malah pating klelet. Oh, itu untuk membersihkan minyak. Untuk membersihkan minyak itu dengan namanya surfaktan tadi, karena sifatnya yang khusus dia ya memang begitu. Seperti sabun itu ya, sabun biasa, sabun cuci piring itu, ketika kalian makan dengan menggunakan makan soto atau makan gulai dan sebagainya, di situ banyak lemak, kalian cuci dengan tangan susah. Tetapi akan mudah sekali kalau menggunakan sabun cuci piring. Set gitu aja sudah hilang, karena di situ ada surfaktan untuk menghilangkan minyak. Maka untuk memberikan wajah yang berminyak dan sebagainya, yang kotor di situ berminyak, itu digunakan sabun tadi. Wah, sabun kemudian dikemas menjadi zaitun dan sebagainya, regone swidak. Kita harus menjadi orang cerdas. Ya. Nah, iya. Asal bukan sego ngresiki lantai kamar mandi ya, jokleru. Ya, nah, kita harus cerdas ya. Bahkan sekarang ini luar biasa gila, kita diperes betul umat Islam atau kita itu sampai betul-betul kering rantidit belas, dintek-entek betul dengan kredit online. Hati-hati itu, jangan sampai ada yang terjebak kredit online itu. Wes, ngeri sekali, guys. Apa-apa di kredit saya sampai kredit dipermudah seperti itu. Hancur kita. Ya, masa tuku motor ini orang godit moro, ini malah disangoni cashback 500. Coba bayangkan, hancur kita. Dedel-duel kita. Nah, kita itu dituntunkan Rasul supaya menjauhi utang. Malah awal dhewe digencarkan di mana-mana suruh utang. Wis omah utang, motor utang, kulkas perabotan utang. Coba bayangkan, gek mangan wi yo utang yo. Mawet kabeh to. Arep golek pangane ndelalah keblondrok nang bisnis jaringan. Coba bayangkan. Jaringan itu rada sopan timbangannya yang bisnis tadi apa? Investasi tadi. Kalau investasi itu itu randuisin belas itu. Wis itu gelembuk wong sak momoe dan seraisen. Itu nanti bentuknya juga macam-macam. Tadi gambarannya tadi ada walet, ada cacing, ada gelombang cinta, ada ginseng, ada angkrang.
itu nanti akan muncul dalam bentuk yang lain. Entah nanti bentuknya apa, enggak ngerti ya kok. Tapi akan muncul, tidak akan berhenti ini dengan model seperti itu. Nah jaringan juga begitu. Mamane propolis rapayu, nanti dia akan mikir yang lain, lione meneh, ngompolis barangkali begitu. Enggak tahu. Apa nanti saya detail, no wae nanti. Dan itu yo akal-akale wong reget. Dan itu yang di atas sana yang mendapik diri itu, wah. Seolah-olah dia pejuang Allah kan, pejuang. Ya Allah. Seolah-olah itu betul-betul diridhoi ya Allah. Masa sih ngapusi menekan justru ke end user di keruk seperti itu kok kemudian berkah. Ora berkah. Apalagi banyak penipuan seperti itu. Ya. Bahkan itu salah satu sellernya itu mengatakan sama saya, Ustadz kalau kami ini ngikuti mentor-mentor yang di atas kami untuk berjualan mengiklankan seperti apa yang mengiklankan, itu apa boleh nggak? Apa boleh apa enggak Ustadz? Lah kalau mentormu ngapusi kok kowe arep tiru-tiru ngapusi piye? Kalau mereka berbohong kan berarti dia ikut berbohong. Lah ngaji kok kemudian berbohong ngono ki ngopo golek apa mesti digoleki apa? Kan kita sudah paham harusnya sedikit halal itu lebih mulia daripada banyak tetapi tidak halal. Ya, geger pertama di Jakarta sana, tapi Jakarta sekarang sudah pada berhenti katanya. Sudah mandek semua, yang paling banyak penjualnya, pengedarnya dari Jakarta. Di Jakarta justru yang pertama berhenti. Karena ada seorang yang ikut terlibat di situ kemudian menemui saya, menemui pengurus di sana. Dan pengurusnya sana paham, sepemikiran dengan saya. Saya 2 bulan sekali ngisi gabungan di Jakarta, khusus di gabungan Jakarta. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu.